Saya akan mempresentasikan tentang valuta asing. Valuta asing merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Valuta asing yang banyak dipakai biasanya merupakan mata uang satu negara yang memiliki peranan ataupun kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di seluruh dunia. Di seluruh dunia sendiri, valuta asing yang paling banyak digunakan adalah dolar. Sebelum adanya valuta asing, masyarakat dahulu belum mengenal mata uang resmi dalam melakukan transaksi, namun sistem barter memiliki kekurangan sehingga masyarakat beralih menggunakan sistem emas dan perak. Emas dan perak menjadi mata uang bagi seluruh dunia kala itu, atau pada bangsa-bangsa Arab dikenal dengan dinar dirham. Namun beberapa negara dari belahan dunia menginginkan adanya moneter perekonomian yang lebih stabil dan baik, sehingga tergelarnya acara Konferensi Moneter Internasional pertama kalinya pada 22 Juli 1944 yang diikuti oleh 44 negara untuk menetapkan suatu sistem pertukaran mata uang yang tetap. Namun di tahun 1960, perekonomian Amerika Serikat mengalami keterpurukan yang mengakibatkan penurunan kepercayaan negara terhadap dolar, sehingga ditetapkan adanya sebuah sistem mata uang yang lebih fleksibel sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar, atau dikenal dengan pasar falas. Baik, di slide berikut ini kita akan membahas tentang sistem valuta asing. Terdapat 3 sistem valuta asing yang berlaku pada suatu negara, yaitu sistem kurs bebas atau floating, sistem kurs tetap atau fix, dan sistem kurs terkendali dan terkontrol atau control. Sistem kurs bebas merupakan sistem kurs yang dibuat dari adanya permintaan dan penawaran dari mata uang asing, sehingga tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Besar kecilnya nilai tukar dikendalikan oleh mekanisme pasar, sedangkan tinggi rendahnya mata uang ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran mata uang. Kemudian lanjut, sistem kurs tetap adalah kondisi di mana nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan berbagai langkah-langkah dan kebijakan dalam mengatur nilai mata uang pada harga tertentu, sehingga pemerintah dapat melakukan intervensi ketika terjadi fluktuasi pada harga tukar mata uang tersebut. Sistem kurs terkendali merupakan sistem yang melibatkan pemerintah dan pasar untuk memiliki kebebasan dalam menentukan nilai tukar mata uang, sehingga nilai tukar dapat bergerak naik dan turun secara bebas. Namun, tugas pemerintah di sini melakukan pengendalian mengambang kotor, di mana pemerintah melakukan intervensi langsung dengan menjual atau membeli falas, atau mengambang bersih, melakukan intervensi tidak langsung seperti mengatur suku bunga. Yang selanjutnya ada jenis-jenis valuta asing. Terdapat 4 jenis valuta asing, di antara lain transaction spot, yaitu jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja berikutnya. Yang lalu ada forward transaction, atau disebut juga transaksi berjangka, di mana transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya pada jangka waktu yang akan datang. Swap transaction, yaitu transaksi pembelian dan penjualan bersamaan dengan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta yang berbeda, sehingga pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Transaction option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau menjual yang tidak harus dilakukan atas jumlah unit falas pada harga dan waktu tertentu. Selanjutnya ada peranan pasar valuta asing. Nah, yang pertama ada untuk menyediakan transfer daya beli. Transfer daya beli sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata uang yang berbeda. Biasanya juga setiap pihak bertahan untuk menggunakan mata uangnya sendiri, meskipun transaksi dagang atau modal dapat dilakukan dengan mata uang lainnya. Nah, dengan demikian, maka bursa valuta asing ini menyediakan mekanisme untuk melaksanakan transfer daya beli tersebut. Yang kedua, untuk menyediakan fasilitas kredit. Pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional itu membutuhkan waktu. Oleh karena itu, harus ada suatu cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman tersebut.
termasuk setelah barang sampai ke tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual. Pasar valuta asing menyediakan sumber kredit ketiga. Instrumen-instrumen khusus seperti Bankers Acceptance dan LC dapat digunakan untuk membiayai perdagangan. Yang ketiga, untuk memberikan fasilitas untuk mengurangi resiko valuta asing. Apabila terjadi sebuah perdagangan antara dua negara dan di dalam transaksi tersebut keduanya tidak akan bersedia mengambil risiko terhadap fluktuasi kurs. Kedua-duanya mengharapkan memperoleh keuntungan dalam kondisi normal, dan kemungkinan resiko yang diperkirakan misalnya terjadi perubahan kurs secara tiba-tiba sehingga mempengaruhi besarnya keuntungan yang telah diperkirakan. Selanjutnya ada pelaku valuta asing. Yang pertama ada dealer. Dealer merupakan pihak yang membuat konsumen atau pasar tertarik untuk bertransaksi di pasar valuta asing. Kemudian ada individu atau perusahaan, yakni orang yang melakukan transaksi pada perdagangan valuta asing, contohnya ekspor dan impor. Selanjutnya ada arbitrator dan spekulan, yakni individu yang mengeksploitasi perbedaan kurs antar falas dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Yang keempat ada pialang atau broker, yakni yang bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Kemudian ada bank sentral. Bank sentral di sini tugasnya melakukan jual beli valuta asing untuk menstabilkan nilai mata uang tertentu. Selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah di sini melakukan transaksi valuta asing untuk membayar hutang internasional atau perdagangan internasional. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar valuta asing. Kelebihannya yang pertama adalah transaksi ini dapat dilakukan selama 24 jam. Kemudian yang kedua, harga jual yang stabil atas tiap-tiap mata uang yang ada, artinya tidak tiba-tiba turun drastis. Kemudian yang ketiga ada biaya transaksi juga rendah. Dan kemudian kenaikan atau juga penurunan harga terhadap mata uang tersebut dapat atau bisa dijadikan keuntungan apabila kita pintar untuk mengambil kesempatan. Kemudian kelebihan yang terakhir ada daya beli investor juga melebihi jumlah modal yang ada. Sedangkan kekurangannya yang pertama, resiko kurs pertukaran tersebut tidak pasti serta sulit untuk diprediksi. Kemudian kekurangan yang kedua, sangat sulit untuk dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Dan kekurangan yang terakhir, asal negara pun mempengaruhi kesuksesan disebabkan karena adanya risiko yang timbul disebabkan karena campur tangan pemerintah terhadap mata uang yang diperdagangkan. Sekian pemaparan presentasi dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.